Di sebuah bentang alam gurun, seekor reptil kecil sedang berburu mangsa saat teriakan panik yang keras bergema di antara bangunan-bangunan hancur di latar belakang. Melarikan diri demi nyawa, seorang pemuda berjaket merah berlari mati-matian saat beberapa monster aneh mencoba menangkapnya dengan segala cara. Tepat saat itu, salah satu makhluk mengeluarkan raungan mengerikan, menunjukkan bahwa ia sangat lapar dan tidak akan menyerah dalam perburuan itu dalam waktu dekat. Untuk meloloskan diri, pemuda itu meluncur di atas tanah, berhasil melewati serangan ganas musuhnya. Terkejut oleh kecerdasan makhluk itu, dia menyadari bahwa itu adalah penyergapan yang terencana dan menjadi semakin tegang dengan situasi tersebut. Dengan itu, sang protagonis jatuh dalam keputusasaan karena dia baru saja tiba di dunia baru ini dan sudah merasa nyawanya berada di ujung tanduk. Melihat ke kejauhan, pemuda itu melihat kolom asap membumbung dari reruntuhan dan langsung berpikir seseorang mungkin sedang memasak di sana. Bersemangat dengan kemungkinan menemukan manusia, sang pahlawan berlari dengan sekuat tenaga menuju tanda kehidupan tersebut. Namun nasib buruknya menyerang lagi. Kaki sang buronan menabrak batu kotak yang ada di tengah jalan. Jatuh tidak terhindarkan dan dia berteriak ketakutan saat menyadari akan menghantam tanah dengan cara yang sangat menyakitkan. Pada saat itu, pemuda malang tersebut mulai berguling tanpa henti menuruni lereng dan benar-benar kehilangan arah selama terjatuh. Setelah serangkaian gulingan, pemuda itu akhirnya berhenti ketika wajahnya membentur tanah dan dia mengeluarkan erangan kesakitan yang luar biasa. Saat membuka mata, dia berhadapan langsung dengan monster mengerikan yang membuka mulutnya untuk menghabisinya saat itu juga. Sambil menangis terseduh-seduh, pemuda itu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia berhasil keluar dari kekacauan ini hidup-hidup, dia tidak akan pernah setuju untuk bepergian ke tempat lain lagi. Tiba-tiba, sebuah senjata berteknologi tinggi muncul, dikokang, dan mekanismenya bersinar, siap melepaskan tembakan kuat. Tembakan bersih dilepaskan, membelah udara dengan cahaya intens saat proyektil terbang dengan kecepatan luar biasa. Peluru itu melesat melewati medan perang, nyaris mengenai sang protagonis yang masih meringkuk di tanah menunggu ajal. Proyektil tersebut menghantam tengkorak makhluk yang hendak menyerang, dan dampaknya membuat musuh terpental ke belakang. Dengan kekuatan tumbangan tersebut, tubuh tak bernyawa itu akhirnya jatuh tepat di atas si pemuda yang terkubur di bawah bangkai yang berat. Benar-benar bingung dan kehabisan napas, dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan mencoba memahami dari mana bantuan tak terduga itu berasal. Senjata futuristik itu diisi ulang dengan terampil dan selongsong peluru dikeluarkan dengan gerakan cepat. Segera setelah itu, tembakan lain melenyapkan satu monster lagi, sementara yang lainnya dijatuhkan secara berurutan oleh orang yang sama. Dalam beberapa detik, semua musuh yang mengejar sang protagonis dikalahkan secara mengesankan dan akurat. Di bawah tubuh makhluk itu, si pemuda menyadari nyawanya telah diselamatkan dan hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian seorang sosok misterius mendekat dan suara perempuan menarik perhatian pemuda yang masih di tanah ketakutan itu. Wanita muda ini bertanya berapa lama lagi dia berencana memeluk benda menjijikan itu dan tampaknya tidak memiliki banyak kesabaran. Pada saat itu, si pemuda menyadari dia berada dalam situasi yang sangat aneh dengan mayat tersebut dan mengeluarkan teriakan ngeri. Dengan jijik, dia mendorong monster itu menjauh dan menyuruh makhluk itu jangan menyentuhnya dalam kondisi apapun. Lega, sang pahlawan berbalik untuk berterima kasih kepada penyelamatnya, tetapi sambutan yang diterima tidak seramah yang dia harapkan. Gadis itu mengarahkan senapan tepat ke arahnya dan memerintahkan pemuda itu untuk tidak bergerak sambil menyebutkan namanya sekarang juga. Dengan tangan terangkat, dia memperkenalkan diri sebagai Cenyang dan mencoba terlihat setidak berbahaya mungkin agar tidak memperburuk keadaan. Gadis itu menanyanya tentang kemunculannya yang tiba-tiba, dan sang petualang menjawab bahwa dia hanya tersesat di jalan. Tapi si penembak tidak mempercayainya karena dia jelas mendengar pria itu berbicara tentang bepergian antar dunia sesaat sebelumnya. Terkejut, Cenyang kehilangan kata-kata, takut gadis itu akan menganggapnya gila jika dia mengatakan yang sebenarnya. Melihat diamnya Cenyang, gadis itu kehilangan kesabaran dan mengancam akan menembak jika pemuda itu tidak segera bicara. Namun, sesuatu menarik perhatian si penembak, dan dia mulai mengendus udara, tertarik oleh bau yang sangat lezat. Dengan curiga, dia bertanya apa yang disembunyikan Cenyang di sakunya dan tetap mengarahkan senjatanya dengan mengancam. Tanpa pilihan, pemuda itu mengeluarkan sebungkus keripik pedas untuk menunjukkan apa yang dia bawa. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja akan makan ketika monster muncul, jadi dia segera menyimpan camilan itu. Tertegun, wanita itu bertanya apakah itu benar-benar makanan dan sepertinya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Dengan senyum, pemuda itu mengonfirmasi bahwa itu adalah makanan dan menawarkan gadis itu untuk mencobanya jika dia mau. Gadis itu curiga dengan warna makanan yang aneh dan berpikir itu mungkin sejenis racun berbahaya. Tapi baunya luar biasa dan rasa laparnya menang karena si rambut merah itu belum makan apapun selama setidaknya 2 hari. Jadi tanpa berpikir 2 kali, wanita muda itu merampas tas dari tangannya dan memutuskan untuk mengambil risiko melihat apa yang terjadi. Dengan camilan di tangannya, dia berpikir lebih baik makan dulu dan baru khawatir tentang konsekuensinya nanti. Selanjutnya, si penyintas memasukkan keripik ke mulutnya dan merasakan rasanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Saat mengunyah makanan yang tidak dikenal itu, si penembak tetap diam sejenak, mencoba memahami rasanya. Tiba-tiba, matanya berbinar bahagia, dan dia berkata itu sangat enak dan terasa seperti rempah-rempah. Cenyang merasa senang dan berpikir bahwa di dunia yang hancur,
tidak ada yang sanggup menolak makanan. Pada saat itu, sebuah kilas balik dimulai dan sang pahlawan menceritakan bahwa dia dulunya hanyalah seorang pekerja kantor biasa. Beberapa hari sebelumnya, dia tiba-tiba dipecat oleh bosnya dan kehilangan satu-satunya sumber pendapatan tanpa peringatan apapun. Sambil memegang kotak, pemuda itu meninggalkan gedung perusahaan dengan perasaan benar-benar tersesat dan tanpa arah. Sesampainya di rumah, pemuda itu berjongkok untuk membuka kotak berisi barang-barangnya dan mencoba merapikan kekacauan yang menimpa hidupnya. Saat itulah secara tidak sengaja dia menemukan sebuah cincin aneh di dalam kantong keripik yang dia beli secara daring. Penasaran, sang protagonis mengambil objek misterius itu dan memutuskan untuk memasangnya di jari untuk melihat apa yang akan terjadi. Begitu cincin itu terpasang di jarinya, dunia di sekitarnya mulai mengalami glitch dan segalanya menjadi terdistorsi dan aneh. Kilas balik berakhir menunjukkan momen tepat saat dia tiba di tempat terpencil ini dan berhadapan langsung dengan tikus raksasa. Hewan pengerat mengerikan dengan mata merah itu tampak siap menyerang di dekat kerangka di tanah. Terkejut oleh pemandangan itu, sang pahlawan berteriak saat melihat mayat dan binatang besar tersebut, tidak mengerti di mana dia berada. Tanpa membuang waktu, makhluk aneh itu mengeluarkan teriakan mengerikan dan menyerjang pemuda itu dengan amarah besar. Putus asa, sang protagonis berteriak sekuat tenaga dan memohon untuk segera pulang. Pada saat itu, cahaya intens sepenuhnya mengelilinginya dan pemuda itu mulai dipindahkan kembali ke dunianya. Duduk di lantai kamarnya, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar berhasil kembali dan melihat kotak kardus di sampingnya. Pemuda itu menoleh ke kiri dan ke kanan dan memastikan bahwa dia kembali ke apartemennya yang aman dan bersih. Melihat tangannya, dia menyadari bahwa cincin itu memungkinkan dia untuk bepergian bebas antara realitas dan dunia apokaliptik. Berdasarkan pengalamannya yang luas dengan komik, sang pahlawan mulai menyusun rencana untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dia memahami bahwa makanan adalah mata uang paling berharga di masa apokaliptik, jauh lebih berharga daripada harta karun apapun. Mengetahui hal ini, petualang tersebut melihat dirinya berjalan di antara dua dunia, siap menggunakan kekuatan ini demi keuntungannya. Pemuda itu membayangkan dirinya berada di puncak dunia, dikelilingi oleh wanita dan banyak uang, menertawakan masa depan cerah yang menantinya. Kembali ke gurun, Wasteland, gadis berambut merah itu memakan keripik dengan sangat lahap dan tampak sangat menikmati rasanya. Dengan bungkus kosong di tangannya, ia menunjukkan bahwa ia telah menghabiskan semuanya tanpa sisa. Wanita muda itu meminta maaf dan mengatakan rasanya terlalu enak, dan si pemuda menjawab bahwa itu bukan masalah sama sekali. Kemudian, Chenyang mengarang cerita bahwa organisasinya memiliki banyak persediaan makanan, namun membutuhkan barang lain sebagai gantinya. Terkejut, gadis itu bertanya apakah benar ada kelompok dengan makanan berlimpah, dan Chenyang mengonfirmasinya. Melihat kesempatan ini, sang penyintas menawarkan diri untuk menjadi pemandunya, karena ia sangat mengenal wilayah tersebut. Ia berjanji akan membantu menemukan barang apapun untuk ditukar, dengan komisi 15 bungkus keripik pedas per bulan. Sang protagonis merasa tawaran itu menarik, namun menyatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang gadis itu untuk bisa mempercayainya. Wanita muda itu kemudian bertanya apa yang ingin ia ketahui, dan si pemuda memulai interogasinya dengan menanyakan namanya, yaitu Lelu. Selanjutnya, ia menanyakan jenis kelaminnya, dan gadis itu menjawab dengan kesal bahwa hal itu sudah jelas hanya dengan melihatnya. Terakhir, pemuda itu bertanya tentang usianya, dan Lelu mengungkapkan bahwa ia berusia 19 tahun. Pemuda itu meragukan usianya dan berkomentar bahwa untuk seseorang dari masa apokalips, dia tampak cukup terawat, berisi. Sambil menyembunyikan rasa malunya, sang pahlawan batu palsu dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia setuju untuk mempekerjakannya dengan gaji bulanan 15 bungkus keripik pedas. Dengan mata berbinar, Lelu sangat gembira dan berterima kasih kepadanya sambil memanggilnya, "Bos." Sambil bersedekap, sang petualang bertanya mengapa Lelu tidak mencoba mengambil makanannya dengan paksa saja. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak bodoh. Dia tahu perbedaan antara makan sekali dengan memiliki sumber makanan selamanya. Kemudian sang protagonis meminta pemandu barunya untuk membawanya ke camp, dan dengan bersemangat Lelu setuju. Setibanya di lokasi, wanita muda itu menunjuk ke arah kota yang hancur dan mengatakan bahwa itulah camp mereka. Tempat itu bernama Grey Erate di distrik D, yang lebih terlihat seperti permukiman kumuh yang ditinggalkan daripada sebuah rumah. Terkejut dengan penampilan tempat itu, Chenyang berpikir tempat ini lebih buruk dari pemukiman miskin manapun yang pernah ia lihat. Namun, ia segera memasang senyum paksa agar rekannya tidak curiga. Karena sudah berada di sana, ia memutuskan untuk beradaptasi dan mencari sesuatu yang berharga untuk dibawa pulang. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan, para penyintas lainnya menatap orang asing itu dengan penuh kecurigaan. Lelu menyadari suasana tegang tersebut dan memberitahu bosnya untuk tidak khawatir, karena wajar jika semua orang menatapnya. Di depan sebuah gudang tua, sang pemandu mengundang rekannya untuk masuk dan beristirahat sejenak di rumahnya. Dengan senyum nakal, pemuda itu bersemangat dan tidak sabar untuk melihat kamar gadis itu. Pintu logam yang berkarat terbuka perlahan, memperlihatkan interior yang gelap dan sangat sederhana. Kamar wanita muda itu sangat sederhana dengan dinding yang retak, sebuah tempat tidur, dan meja kerja kecil. Raut kekecewaan sang protagonis terlihat jelas, dan ia berkomentar bahwa gaya hidup Lelu sangatlah simpel. Tanpa memedulikan kekacauan itu,
Lelu duduk di tempat tidur dan mengajak pemuda itu melakukan hal yang sama. Lelu menyajikan minuman dan mengatakan agar tidak meremehkan camp tersebut hanya karena kecil dan sederhana. Ia kemudian menyerahkan cangkir berisi cairan keruh dan menggunakan metafora bahwa tempat itu memiliki semua yang dibutuhkan. Sang pemandu meyakinkannya bahwa ia bisa menemukan apapun yang diinginkan untuk barter, dan pemuda itu sangat bersemangat. Ia lalu mengungkapkan bahwa ia membutuhkan emas dan perak, lalu bertanya apakah gadis itu tahu apa yang ia maksud. Wanita muda itu terkejut dan bertanya mengapa dia menginginkan sampah seperti itu di dunia yang sudah hancur. Dengan kesal, sang protagonis berpikir bahwa sampah ini bernilai sangat mahal di dunianya. Lalu menjelaskan bahwa sebelum bencana besar, logam-logam ini memang sangat berharga, tetapi sekarang tidak ada yang bisa memakan emas. Perdagangan kini dilakukan dengan barang-barang berguna seperti air, senjata, dan makanan. Pemuda itu tetap tenang dan mengatakan bahwa yang terpenting dalam kesepakatan pertama adalah membangun kepercayaan. Untuk membuktikan niat baiknya, ia membuka tas punggungnya yang penuh dengan camilan dan minuman yang umum di dunianya, namun merupakan harta karun di sini. Mata sang pemandu berbinar kagum, dan ia berteriak kegirangan. Chenyang menawarkan 1/10 dari isi tas tersebut sebagai bonus jika kesepakatan berhasil. Lelu seolah membeku mendengar tawaran itu. Meski dia pikir itu adalah kesepakatan yang buruk, karena emas dianggap tidak berharga, dia setuju untuk mengikuti perintah tanpa bertanya. Sang protagonis mempercayakan misi tersebut kepadanya dan akan menunggu di kamar itu. Dengan kepalan tangan, Lelu berjanji tidak akan mengkhianati kepercayaan bosnya. Ia mengambil senapan runduknya, sniper rifle, dan bersiap pergi. Sendirian, sang pahlawan berpikir bahwa ia telah menghabiskan banyak uang untuk camilan itu dan rencana ini harus berhasil. Sambil berbaring di tempat tidur, ia mengeluh bosan karena tidak ada internet. Saat menatap dinding, ia melihat potongan koran lama yang tertempel di sana. Penasaran, ia membaca berita dari masa lalu tersebut. Ia menemukan sebuah tanggal dan menyadari bahwa ia berada di tahun 20.235. Berita itu menceritakan tentang bencana besar akibat ledakan bom nuklir masif yang menyebabkan polusi genetik global. Akibatnya, zombie mulai bermunculan. Setelah membaca semuanya, ia menyadari bahwa ia berada di masa depan planetnya sendiri, 200 tahun kemudian. Perjalanannya ternyata bukan melintasi ruang, melainkan melintasi waktu. Tiba-tiba, suara pintu terbuka membuyarkan lamunannya. Lelu kembali dengan senyum lebar dan tas besar di punggungnya. Ia membanting tas berat itu ke lantai. Ia menjelaskan tidak banyak emas di camp karena tidak ada yang peduli mengoleksinya. Saat membuka resleting tas, sang penjelajah waktu terdiam melihat tas itu penuh dengan batangan emas. Dengan senyum serakah, pemuda itu berteriak bahagia dan berlutut di depan harta karun tersebut. Namun, Lelu menyela dan mengatakan bahwa makanan tadi jauh lebih berharga daripada logam-logam itu, sehingga ia mengambil inisiatif lain. Ia menunjukkan sebuah ramuan penguat, Enhancement Potion, yang ia dapatkan dari hasil barter untuk membantu Chenyang bertahan hidup. Cairan biru di dalam botol itu bersinar terang, menjanjikan kekuatan bagi penggunanya tanpa risiko. Lelu menjelaskan bahwa sebagai orang biasa, Chenyang butuh kekuatan untuk melindungi diri dari zombie level rendah. Sambil menyerahkan barang itu, Lelu memperingatkan bahwa bahaya ada di mana-mana dan keberuntungannya suatu saat akan habis. Sedikit merasa malu, pemuda itu berterima kasih kepadanya dan berbohong bahwa organisasinya sangat kuat dan melindunginya, namun ia tetap menerima hadiah tersebut. Dengan harta yang sudah aman, sang penjelajah menutup tas perjalanannya dan bersiap meninggalkan perkemahan. Protagonis itu berdiri dan berkata bahwa perdagangan pertama mereka sukses besar dan sekarang ia harus kembali ke kaumnya. Sambil berjalan pergi, ia melambaikan tangan dan berjanji akan kembali keesokan harinya untuk membayar gaji bulanan Lelu sesuai kesepakatan sebelumnya. Penjelajah waktu itu meninggalkan gudang dan memulai perjalanan kembali ke dunianya sendiri. Sendirian, Lelu memperhatikannya pergi dan berpikir bahwa pemuda itu penuh rahasia karena berani bepergian sendirian tanpa bahaya. Namun, ia segera melupakannya dan menyimpulkan bahwa setiap orang di tempat itu punya rahasia masing-masing untuk bertahan hidup. Dengan keripik di mulutnya, gadis itu menikmati camilannya dan tampak tidak peduli dengan hal lain saat itu. Baginya, yang terpenting adalah pemuda itu terus membawakan makanan dan camilan pedas itu sangat lezat. Jauh dari perkemahan, pemuda itu berjalan melewati reruntuhan mencari titik tepat di mana ia pertama kali muncul. Setelah menemukan tempatnya, ia mengulurkan tangan dan cincinnya mulai bersinar, mengaktifkan portal kembali ke rumah. Pemandangan di sekitarnya terdistorsi sepenuhnya dan sang penjelajah diselimuti cahaya intens selama proses teleportasi. Dalam sekejap mata, pahlawan kita kembali ke kamarnya dengan selamat, membawa tas penuh emas berharga. Saat membuka resleting tasnya, pemuda itu melihat kilauan intens dari logam mulia yang terpantul di matanya yang lelah. Tersenyum lebar, ia mengagumi kekayaan yang baru saja didapatnya dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Sambil mengangkat batangan emas yang berat tinggi-tinggi, ia merayakan kenyataan bahwa ini bukan mimpi dan ia kini benar-benar kaya. Dengan senyum nakal, sang pahlawan berencana membawa semuanya ke toko pegadaian untuk ditukarkan dengan banyak uang tunai. Pada saat itu, ia membayangkan kehidupan mewah yang dikelilingi wanita cantik dan tumpukan dolar Amerika. Namun,
Sang petualang segera sadar dan menyadari bahwa ia harus menjualnya sedikit demi sedikit agar tidak mengejutkan siapapun dengan kekayaan mendadak tersebut. Dengan hati-hati, ia mendorong harta itu ke bawah tempat tidurnya agar rahasianya tetap tersembunyi dari mata-mata yang ingin tahu. Bagaimanapun, mustahil menjelaskan asal-usul emas sebanyak itu tanpa menimbulkan kecurigaan berbahaya tentang perjalanan waktunya. Menyeka keringat dari dahi, pemuda itu menghela napas lega dan mengalihkan perhatiannya ke botol bercahaya yang ia terima dari pemandunya. Objek teknologi itu bersinar dengan cahaya kebiruan misterius dan tampak mengandung kekuatan yang mampu mengubah takdirnya. Memegang benda itu dengan kuat, ia bertanya-tanya apakah ia harus menggunakan ramuan penguat itu sekarang. Ia ingat nasihat temannya tentang kelemahan fisiknya dan betapa mudahnya ia bisa dikalahkan oleh zombie biasa. Bertekad untuk bertahan hidup di dunia tandus tersebut, sang pahlawan memutuskan bahwa ia perlu menjadi lebih kuat sebelum menghadapi bahaya di sana. Sambil menggaruk kepala, ia bingung saat menyadari produk tersebut tidak dilengkapi buku petunjuk. Karena tidak ingin membuang waktu lagi, sang protagonis memutuskan untuk mengambil risiko dan bersiap menyuntikkan isinya ke dalam tubuhnya. Saat alat itu menyentuh kulitnya, cairan tersebut mulai masuk ke pembuluh darahnya yang seketika bersinar dengan energi yang intens. Perangkat futuristik itu bekerja dengan cepat, mentransfer seluruh muatan genetik yang telah dimodifikasi ke dalam sistem tubuh sang penjelajah muda. Duduk di lantai, sang petualang menunggu tanda-tanda perubahan sambil mengamati sekeliling dengan antisipasi. Melihat lengannya sendiri, ia berkomentar bahwa ia masih merasa sama dan sedikit kecewa dengan hasil yang tidak instan. Tiba-tiba, jantungnya mulai berdetak kencang dan sensasi aneh menguasai seluruh dadanya. Botol kosong itu hancur di tangannya saat kekuatan luar biasa meledak dari dalam dirinya. Dengan dada yang terasa sesak, ia merasakan sakit yang luar biasa dan aura merah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Rasa sakit itu begitu hebat sehingga ia berlutut di lantai dan mulai berteriak kesakitan tanpa henti. Ia mengeluh bahwa itu sangat menyakitkan sementara transformasi berlanjut dengan kecepatan penuh. Merobek pakaiannya. Terbaring di lantai, sang pahlawan merasa seolah-olah semua ototnya sedang ditarik paksa secara bersamaan. Tubuhnya terangkat oleh energi aneh, dan rasa sakitnya semakin meningkat setiap detiknya. Teriakan penderitaan itu bergema di seluruh ruangan saat proses penguatan mencapai puncaknya. Otot punggung pemuda itu mengembang secara aneh, dan kaosnya robek karena tekanan kekuatan tersebut. Dengan tangan gemetar, ia bersandar pada meja untuk mencoba berdiri setelah merasakan sakit yang begitu hebat. Napasnya terengah-engah dan kini ia bertelanjang dada. Ia menyadari tubuhnya telah berubah total dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sang petualang bertanya-tanya apakah transformasinya benar-benar sudah berakhir dan menatap fisik barunya dengan takjub. Di depan cermin, ia hampir tidak percaya bahwa tubuh berotot ini adalah miliknya. Senang dengan hasilnya, ia mulai melenturkan otot-ototnya dan membandingkan dirinya dengan binaragawan terkenal. Ia bercanda bahwa teknologi dunia tandus itu sangat bagus sehingga tidak membuat kepalanya cacat. Ia teringat bahwa ini hanyalah ramuan terlemah dan membayangkan kekuatan yang akan diberikan oleh ramuan tingkat tinggi. Tiba-tiba sebuah suara wanita memanggil namanya dan memintanya untuk segera membuka pintu apartemen. Tanpa berpikir panjang, sang pahlawan pergi untuk menjawab dan membuka pintu. Ternyata itu adalah teman sekamarnya, seorang aktris bernama Shuya, yang mengatakan bahwa ia lupa kunci rumah di dalam tasnya. Dengan senyum, pemuda itu berkata tidak masalah dan membuka pintu agar wanita itu bisa masuk. Wajah gadis itu berubah merah padam saat melihat tubuh atletisnya, dan ia tampak sangat terpukau. Dengan senyum konyol, mata gadis itu tampak dipenuhi cinta, seolah ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Pemuda itu bertanya ada apa dengannya, dan wanita itu menyembunyikan kegugupannya dengan mengipasi wajah dengan tangannya. Tanpa malu, sang aktris menyentuh dadanya dan berkomentar bahwa ia tidak pernah menyadari betapa kuatnya pemuda itu. Ia bercanda bertanya apakah ia sengaja membentuk otot hanya untuk menghiburnya karena gagal dalam audisi. Benar-benar malu, sang pahlawan membantah semuanya dan kehilangan kata-kata untuk keluar dari situasi tersebut. Ia kemudian berbohong bahwa ia lupa berpakaian dan lari ke kamarnya secepat mungkin. Dengan cemas, ia berpikir teman sekamarnya akan menganggapnya aneh, namun ia memutuskan untuk melupakannya dan fokus pada hal yang benar-benar penting, menjual batangan emas yang didapatnya. Keesokan harinya, sang protagonis meninggalkan rumah dengan rencana di kepala dan langit biru yang menerangi jalannya. Sambil membawa tas yang berat, ia menyadari beban di bahunya terasa hilang berkat kekuatan barunya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan penglihatannya menjadi jauh lebih tajam daripada sebelum meminum ramuan. Sang petualang fokus pada titik yang sangat jauh di jalanan dan dapat melihat detail yang sebelumnya mustahil dilihat. Ia menguji kemampuan barunya dan mengonfirmasi bahwa ia sekarang dapat dengan mudah membaca teks dari jarak ratusan meter. Selain penglihatan, pendengarannya pun meningkat drastis. Untuk membuktikan kekuatan barunya, ia mendengarkan percakapan dua wanita yang sedang bergosip tentang pengkhianatan seorang teman dari kejauhan. Pemuda itu menyimpulkan bahwa pendengarannya telah meningkat pesat dan ia kini bisa mendengar hal-hal yang biasanya luput dari perhatian. Puas dengan hasilnya, ia menyadari ramuan penguat itu telah meningkatkan semua atribut fisiknya sekaligus. Sang pahlawan berpikir bahwa teknologi masa depan memiliki nilai yang sangat besar dan penjelajahan dunia itu sangat layak dilanjutkan. Untuk menghindari masalah, ia memutuskan pergi ke toko perhiasan swasta untuk menjual emas yang asal-usulnya tidak diketahui tersebut.
Dengan senyum percaya diri, pemuda itu bersiap memasuki toko dan akhirnya mengubah hartanya menjadi uang tunai. Saat memasuki toko, seorang wanita menyapanya dengan ucapan selamat datang dan senyum profesional di wajahnya. Sang pahlawan mendekati konter dan menanyakan keberadaan bos karena ia ingin mendiskusikan kesepakatan bisnis penting. Dengan senyum ramah, pelayan toko mengatakan bahwa ia bisa menangani keperluan pria itu secara langsung. Tanpa banyak kesabaran, pemuda itu meletakkan tas beratnya di atas konter kaca dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Ia kemudian membuka resletingnya, menunjukkan emas di dalamnya, dan mengatakan bahwa pelayan itu tidak memiliki wewenang untuk kesepakatan semacam ini. Rahang wanita muda itu jatuh dan ia benar-benar terkejut melihat jumlah logam mulia di depannya. Dengan seringai, pemuda itu bertanya apa maksud ucapannya tadi dengan nada mengejek. Mengubah nadanya seketika, karyawan itu dengan sopan meminta klien baru tersebut untuk mengikutinya ke sebuah ruangan. Keduanya berjalan ke ruang pertemuan perhiasan Lin agar mereka bisa bernegosiasi dengan lebih tertutup. Di dalam, seorang pria bertubuh besar memperkenalkan dirinya sebagai Lin Tao, pemilik toko, dan menanyakan siapa nama pemuda itu. Sang protagonis mengatakan nama belakangnya adalah Chin, dan keduanya berjabat tangan untuk menandai dimulainya kesepakatan. Pemilik tempat itu mengundang pemuda tersebut untuk duduk agar lebih nyaman dalam berbincang. Penjelajah waktu itu meletakkan salah satu batang emas yang berkilau di atas meja untuk memulai negosiasi. Lin Tao menatap harta karun itu dan bertanya apakah niat pemuda itu benar-benar untuk menjual batang emas tersebut. Dengan tatapan sangat percaya diri, sang pahlawan mengonfirmasi bahwa itulah tujuannya datang ke tempat ini. Pemilik toko mengambil salah satu batangan dengan tangannya untuk merasakan beratnya dan menganalisis kualitas logam tersebut. Melihat jumlah yang besar, pria itu memperingatkan bahwa ia perlu menguji kemurnian bahan sebelum membeli. Dengan sangat santai di atas sofa, pemuda itu mengizinkan pengujian tersebut dan menyuruh si pria untuk melakukan apapun yang diperlukan. Sambil minum, ia berpikir bahwa tidak ada orang di masa depan yang akan memasukkan emas, jadi ia sangat tenang menghadapi tes itu. Pengujian dilakukan dengan perangkat modern dan hasilnya menunjukkan bahwa emas tersebut memiliki kemurnian 99%. Pemilik toko menguji batang emas kedua dan hasilnya sama dengan tes kualitas pertama. Dengan takjub, ia berteriak bahwa semua batangan itu adalah emas murni 24 karat dan hampir tidak bisa mempercayainya. Penjelajah waktu itu kemudian bertanya apa keputusan akhir ahli tersebut mengenai kualitas bahan dengan senyuman. Pria itu mengatakan kualitasnya luar biasa dan menawarkan 400 yuan untuk setiap gram logam tersebut. Mendengar tawaran itu, gelas di tangan sang pahlawan mulai retak karena kekuatan yang ia berikan tanpa disadari. Ia menghitung bahwa setiap batang bernilai 400.000 dan 3 batang totalnya mencapai 1.200.000. Pemuda itu membayangkan hujan uang yang akan diterimanya dan melihat dirinya berenang dalam kekayaan raksasa, tetapi pemilik toko memberikan satu syarat, ia membutuhkan kwitansi pembelian untuk menutup kesepakatan. Dengan senyum paksa, pemuda itu mengatakan ia tidak memiliki kwitansi, tetapi menjamin bahwa asal-usul emas itu bersih. Merasa curiga, si ahli menyatakan bahwa kata-kata tidak ada harganya dan menerima tumpukan besar emas tanpa dokumen adalah risiko besar. Menyadari keraguan tersebut, sang pahlawan memanggil bos Lin untuk mencoba pendekatan baru dalam negosiasi yang tegang itu. Sambil berdiri, sang petualang mengatakan bahwa ia adalah orang yang terus terang dan mereka bisa melewati basa-basi. Ia kemudian meminta pria itu untuk menyebutkan harga akhirnya, dan jika itu bagus untuk keduanya, mereka akan menutup kesepakatan di tempat. Jika tidak, mereka bisa melupakan kesepakatan itu dan menganggap bahwa mereka hanya berteman saja hari itu. Karena merasa tertekan, pemilik toko menyerah dan menawarkan 840.000 yuan untuk 3 batang emas murni tersebut. Tak lama kemudian, ponsel pemuda itu berbunyi, menunjukkan bahwa transfer bank telah berhasil diselesaikan. Dengan uang di rekeningnya, pemuda itu berpamitan dan mengatakan senang berbisnis dengan toko perhiasan tersebut. Pria itu mengusulkan kemitraan baru di masa depan, tetapi pemuda itu menjawab bahwa ia akan memikirkannya. Keluar dari toko, ia hampir tidak percaya bisa mendapatkan 800.000 yuan hanya dari 3 batang yang ia bawa. Dengan senyum rakus, sang pahlawan sudah membayangkan kekayaan yang akan ia kumpulkan saat menjual sisa emas lainnya. Dengan tinju di udara, pemuda itu merayakan bahwa ia akhirnya kaya dan berteriak kegirangan di tengah jalan. Kembali ke kompleks apartemen tempat tinggalnya, cerita berlanjut di gedung hunian mewahnya. Sementara itu, teman sekamar lainnya bernama Zhou dandan dengan terburu-buru mencari ponselnya sambil memakan sepotong roti panggang. Ia menyambar perangkat yang terlupa di meja kopi ruang tamu sebelum berangkat kerja. Saat wanita muda itu berbalik untuk pergi, ia berhadapan langsung dengan sang pahlawan yang baru saja tiba di rumah saat itu. Ia kemudian bertanya kepada Dandan mengapa ia pergi dengan terburu-buru. Dandan menjelaskan bahwa bos temannya memanggilnya kembali ke kantor untuk bekerja lembur lagi. Pemuda itu menyesali nasib buruk mereka karena ia berencana mengajak mereka berdua makan malam untuk merayakan kekayaan barunya. Gadis berambut putih itu, Sui, mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan bahwa ia akan dengan senang hati memakan jatah temannya. Dandan kemudian menunjuk sang pahlawan dan memperingatkannya agar tidak menggoda temannya. Sambil meninggalkan rumah dan melambai dengan senyum, wanita muda itu mengucapkan selamat tinggal dan berharap mereka bersenang-senang saat makan malam. Berdua dengan sang protagonis, gadis itu bertanya dengan nada bercanda kemana Presiden Chen akan membawanya malam ini.
Dengan senyum menawan, ia menyarankan Regal Grand Hotel, tempat yang sangat mewah dan terkenal di kota itu. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah dia bercanda karena itu adalah tempat bintang 5. Sang pahlawan menunjuknya dengan tatapan menggoda dan mengonfirmasi kencan tersebut, mengatakan bahwa ia akan menemuinya nanti malam. Sendirian di kamarnya, pemuda itu kembali fokus pada rencananya untuk menjadi jutawan secepat mungkin. Ia memutuskan untuk bergegas dan mencoba menjual semua batang emas yang tersisa di tasnya pada hari yang sama. Maka, sang petualang pergi ke jalanan kota lagi untuk mencari lebih banyak pembeli. Pemuda itu menemukan toko perhiasan lain yang bersedia bernegosiasi dan berhasil menjual lebih banyak emasnya dengan mudah. Bahkan seorang wanita tua berbisnis dengannya, menunjukkan bahwa produknya diterima dengan baik di pasar. Berpamitan dengan penjual lain, pemuda itu meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanannya untuk menjadi jutawan. Dengan senyum rakus, ia memeriksa saldo rekening di ponselnya dan melihat bahwa ia sekarang memiliki 4 juta yuan. Mengangkat tangannya ke langit, sang pahlawan berteriak, "Hidup kiamat!" Karena ia akhirnya benar-benar kaya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan nama Guangji muncul di layar, membuat pemuda itu sangat terkejut. Menjawab panggilan itu, ia bercanda dengan temannya, bertanya apakah dia menelepon tiba-tiba karena merindukannya. Di ujung telepon, teman sang pahlawan sedang bekerja di kantornya sebagai desainer grafis dengan sangat fokus. Rekannya menawarkan bantuan finansial, mengatakan bahwa ia mendengar tentang pemecatannya dan bisa meminjamkan uang untuk sewa. Pemuda itu terdiam sejenak di jalan yang kosong, memproses informasi yang baru saja diterima dari temannya. Dengan senyum percaya diri, ia meyakinkannya bahwa ia tidak butuh uang dan keadaan telah berubah menjadi lebih baik. Dengan kaget, sang pahlawan bertanya siapa yang memberitahunya tentang pemecatan itu dan bagaimana berita itu tersebar begitu cepat. Di ujung telepon, temannya tampak agak malu dan mulai menjelaskan situasinya. Adegan berpindah ke peralatan kerja pemuda itu, menunjukkan tablet grafis dan keyboard modernnya. Ia mengungkapkan bahwa mantan pacar sang pahlawanlah yang memberitahunya dan memintanya untuk menghubungi guna menawarkan bantuan. Terkejut dengan pengakuan itu, pemuda itu teringat pada mantan kekasihnya dan kehilangan kata-kata. Temannya kemudian mempertanyakan mengapa mereka putus karena gadis itu sepertinya masih sangat peduli padanya. Sang protagonis menjelaskan bahwa ibu gadis itu menuntut pacar yang bisa membeli rumah, sesuatu yang tidak bisa ia lakukan saat itu. Kesal dengan cerita itu, si desainer mengatakan hal ini malah membuatnya semakin ingin melajang selamanya. Sang pahlawan bertanya bagaimana mantannya tahu tentang pemecatan itu karena mereka belum bicara sejak putus. Temannya menjelaskan bahwa seorang playboy kaya yang selalu menyukai gadis itu menyebarkan gosip tersebut ke semua orang untuk memperburuk keadaan. Ia mengungkapkan bahwa pria kaya itu membeli saham di perusahaan tersebut hanya agar ia bisa memecat sang pemuda karena rasa dengki yang murni. Membara dengan kemarahan di telepon, sang pahlawan akhirnya menemukan kebenaran tentang siapa yang menyebabkan ia dipecat. Aura api tampak menyelimuti tubuhnya. Di saat itu, temannya meminta pemuda itu untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan bodoh yang bisa merugikan masa depannya. Mempertanyakan balik sang rekan, pemuda itu bertanya apakah dia benar-benar tampak seperti tipe pria yang akan melakukan sesuatu yang bodoh karena dorongan hati. Merasa lega dengan jawaban tersebut, sang desainer berpamitan dan memutuskan untuk mengakhiri panggilan agar bisa kembali bekerja di kantor dengan senyum palsu di wajahnya. Sang protagonis mengucapkan selamat tinggal dan menyimpan ponselnya sambil merencanakan langkah selanjutnya melawan rivalnya. Segera setelah ia menutup telepon, ekspresi sang petualang berubah drastis dan ia dengan geram mengumpat bahwa Zhang Jinglong adalah orang yang tidak tahu malu. Melihat ke arah langit, ia menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat di tengah kepanikannya saat menyadari bahwa ia terlambat untuk kencannya. Berlari dengan kecepatan tinggi melalui jalan-jalan kota, pemuda itu menggunakan kekuatan fisik barunya untuk sampai ke hotel secepat mungkin. Setibanya di tujuan yang mewah tersebut, terlihat fasad Grand Hotel yang bersinar di bawah lampu kota di awal malam. Berdiri di pintu masuk, sang pahlawan bertanya-tanya di mana teman kencannya berada karena dia berjanji untuk tiba tepat pada waktu tersebut. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depannya, menarik perhatian semua orang yang lewat di trotoar. Keluar dari kendaraan, seorang wanita muda yang cantik memanggil nama pemuda itu dengan suara manis, menunjukkan kehadiran yang elegan di hadapan pasangannya. Dengan penampilan yang memukau, aktris tersebut meminta maaf karena terlambat dan menunjukkan bahwa ia telah berpakaian sangat rapi untuk malam spesial ini. Mengamati kecantikannya, para pejalan kaki di sekitar terpesona dan bertanya-tanya apakah dia adalah seorang selebriti terkenal. Karena penasaran, wanita itu bertanya mengapa sang pemuda menatapnya begitu lama dan apakah ada yang salah dengan gaya pakaian yang dipilihnya. Dengan sangat malu, sang pemuda mengakui bahwa dia tidak pernah menyadari betapa cantiknya teman sekamarnya itu sebenarnya. Sambil berpose menawan, gadis itu bertanya apakah dia berhasil membuat bosnya terlihat keren di tempat mewah seperti itu sambil menggandeng lengannya. Wanita muda itu menariknya masuk sementara sang pemuda menjadi merah padam karena kontak fisik yang tiba-tiba. Dengan senyum lembut, dia mengatakan bahwa itu hanyalah etika sosial dasar dan dia tidak perlu merasa gugup. Setelah duduk di meja dengan pemandangan kota yang luar biasa, pelayan memberikan menu agar pasangan tersebut dapat memesan makanan. Melihat menu restoran yang mewah, sang aktris menganalisis pilihan hidangan dengan cermat. Namun, saat melihat harga yang selangit,
Wanita muda itu terkejut dan menganggap semuanya di sana sangat mahal. Tidak peduli dengan harga, sang pahlawan memesan 3 hidangan spesial rumah dan 2 kepiting spesial kepada pelayan. Terkejut dengan pesanan itu, sang gadis mengeluh bahwa kepitingnya saja seharga 1.000 dan mempertanyakan sikapnya. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu menyuruhnya rileks dan mengatakan bahwa dia sekarang mampu membayar makan malam itu tanpa masalah. Sang aktris meragukan ceritanya dan ingat bahwa temannya itu hanya makan kotak makanan murah selama beberapa hari terakhir. Untuk menghindar, sang protagonis berbohong bahwa keluarganya menerima uang penyelesaian yang besar dan itulah sebabnya dia punya uang. Percaya padanya, wanita muda itu memeluknya dan bercanda bahwa dia tidak merasa bersalah karena merampok orang yang malang. Sudah berada di luar, sang pemuda memuji makanannya dan menyarankan agar mereka mencari tempat lain untuk ronde kedua, tetapi rekannya menolak ajakan itu sambil tersenyum karena terlalu kenyang. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar memanggil nama sang pahlawan. Itu adalah Zhang Jinglong, pria kaya sombong yang mengatur agar protagonis dipecat dari pekerjaan lamanya. Sang penjelajah waktu terkejut berhadapan langsung dengan musuh terbesarnya di hotel mewah itu. Dengan nada mengejek, pria kaya itu bertanya apakah dia merasa pantas berada di tempat semewah itu. Sang pahlawan membalas dengan bertanya apakah hotel ini juga milik keluarga rivalnya dan apakah dia akan diusir lagi. Dengan senyum jahat, sang penjahat menyadari bahwa pemuda itu sudah mengetahui seluruh kebenaran tentang pemecatannya. Bingung dengan situasi tersebut, sang aktris bertanya apakah pria itu adalah teman dari pasangan makan malamnya. Si playboy mengabaikan pertanyaan itu dan terpana oleh kecantikan sang wanita muda. Dengan rencana jahat di pikiran, sang musuh memutuskan untuk mempermalukan sang pahlawan sebagai kegagalan dan mencuri gadis itu untuk dirinya sendiri. Pria kaya itu mendekat dan memberitahu wanita muda tersebut agar tidak tertipu oleh kebohongan pasangannya. Dia mengatakan bahwa dia mengenal sang protagonis sejak kuliah dan mengungkapkan bahwa pria itu sangat miskin serta baru saja dipecat. Si penjahat menambahkan bahwa dia hanya menghabiskan seluruh hartanya untuk berpura-pura menjadi orang lain. Namun, sang aktris justru membalas dengan sarkasme. Dengan mawar di mulutnya, pria kaya itu menawarkan posisi duta merek di perusahaannya, sebuah perusahaan game besar bernama Hashai. Wanita muda itu segera menolak tawaran tersebut dan membuang kartu namanya. Ia mengungkapkan bahwa dia adalah pacar Chen Yang dan tidak suka mendengar siapapun berbicara buruk tentangnya. Bahkan, dia menyatakan bahwa perusahaan dengan bos seperti dia pasti akan bangkrut segera. Setelah sang rival pergi dengan amarah, pemandangan berpindah ke sebuah jembatan di bawah sinar bulan. Sang pemuda menjelaskan bahwa berkat pertemuan dengan rivalnya, dia berhasil menyadari sesuatu yang penting. Dengan kepalan tangan di bawah sinar rembulan, dia mengumumkan keputusan besarnya. Aku akan mendirikan perusahaan gameku sendiri untuk menghancurkan musuhku sepenuhnya sekali dan untuk selamanya. Meskipun sang wanita muda merasa khawatir bahwa memulai perusahaan itu berisiko, sang pahlawan hanya tersenyum percaya diri dan menyuruhnya untuk menunggu serta melihat pertunjukan yang akan dia sajikan. Kembali ke kompleks apartemen, bulan dan bintang bersinar di langit malam di atas gedungnya. Sambil mandi, sang petualang berpikir bahwa memperdagangkan emas dari dunia tandus, Wasteland, mungkin merupakan bisnis yang bagus untuk permulaan. Namun, ia segera menyadari bahwa seiring bertambahnya kekayaan, ia akan menarik perhatian dan bahkan mungkin diselidiki. Oleh karena itu, pemuda itu menyimpulkan bahwa ia butuh bisnis yang sah untuk membenarkan penghasilannya di masa depan. Keluar dari kamar mandi, ia mengeringkan tubuh dengan handuk dan tampak sudah memiliki rencana yang matang untuk usaha barunya. Duduk di depan komputer, si pemuda berpikir bahwa keuntungan terbesar dari Wasteland adalah teknologinya yang canggih. Ia ingat bahwa baru 10 tahun berlalu sejak bencana besar terjadi, jadi warisan teknologi mereka belum hilang. Membayangkan sebuah laboratorium futuristik, sang pahlawan menyimpulkan bahwa ia bisa menemukan banyak ahli di sana untuk membantunya. Ia membayangkan bahwa hanya dengan 15 bungkus keripik pedas sebulan, ia bisa mempekerjakan para ahli terbaik dari masa depan. Dengan teknologi yang 200 tahun lebih maju, pemuda itu tahu bahwa menciptakan game yang revolusioner akan sangat mudah baginya. Keesokan paginya di kompleks apartemennya, rencana untuk membuka perusahaan baru akhirnya mulai dijalankan. Melalui telepon, sang pahlawan diberitahu bahwa pendaftaran perusahaannya telah diajukan dan ia akan segera menerima pesan konfirmasi. Dengan senyum di wajahnya, pemuda itu berterima kasih atas bantuannya dan menutup telepon, merasa sangat puas dengan kemajuannya. Melihat keluar jendela, si pemuda berpikir bahwa karena urusan dokumen sudah beres, langkah selanjutnya adalah merekrut karyawan. Namun yang pertama dan terpenting, ia perlu menyetok banyak makanan dan bersiap untuk perjalanan berbahaya lainnya ke dunia tandus. Di supermarket, penjelajah waktu ini memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi hanya membawa camilan dan keripik ke masa depan. Sang petualang menyadari bahwa tanggal produksi pada kemasan bisa menimbulkan masalah jika seseorang menyadari perbedaan waktu yang sangat jauh. Sambil mendorong kereta belanja melewati lorong-lorong, ia terus berbelanja sambil memikirkan cara menyelesaikan masalah baru ini. Sampai di kasir, sang pahlawan bersiap membayar produk dalam jumlah yang tidak masuk akal sekaligus untuk perjalanannya. Petugas kasir menyapanya dengan senyum dan bertanya apa yang akan dibeli oleh pria tampan itu hari ini. Langsung ke intinya, pemuda itu memintanya untuk menimbang 25 kg daging babi untuknya saat itu juga. Terkejut dengan permintaan tersebut,
Rahang wanita itu jatuh dan ia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Setengah jam kemudian, dengan semua barang yang sudah dikemas, pemuda itu puas dengan belanjaannya dan memutuskan itu sudah cukup untuk hari ini. Ia juga membawa 20 kilogram kentang, 20 kilogram jagung, dan 20 bonggol kubis ke dunia lain. Kembali ke apartemennya, sang petualang membawa tumpukan kotak berat yang sangat besar ke pintu dengan susah payah. Dengan bunyi debum yang tumpul, ia akhirnya meletakkan seluruh muatan itu di lantai ruang tamu dan menghela napas lega. Pemuda itu berkomentar bahwa beban itu tidak ada apa-apanya bagi tubuhnya yang telah ditingkatkan, tetapi membawa semuanya bolak-balik tetaplah merepotkan. Ia khawatir karena jika perusahaan berkembang dan ia harus memberi makan ratusan orang, akan mustahil untuk membawa semuanya sendirian. Tiba-tiba, cincin di jarinya mulai bersinar terang, menarik perhatian si pemuda, dan ia sangat terkejut. Cahaya kemasan muncul dari objek ajaib itu dan mengenai tumpukan kotak makanan yang baru saja ia beli. Dalam sekejap mata, semua persediaan itu menghilang dari ruangan dalam kilatan cahaya, meninggalkan sang pahlawan yang kebingungan. Melihat cincin itu, si pemuda mulai curiga bahwa objek tersebut memiliki kekuatan rahasia lain yang tidak ia ketahui. Dengan mata tertutup, sang petualang berkonsentrasi dan mencoba terhubung dengan kekuatan cincin untuk melihat apa yang terjadi. Ia kemudian memvisualisasikan semua kotak melayang di dimensi yang aneh, seolah-olah disimpan di tempat yang aman. Membuka matanya, sang pahlawan merayakan kegembiraannya saat menyadari bahwa cincin itu juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan. Dengan senyum kemenangan, ia meneriakkan kata, "Simpan," dan menguji perintah dari kemampuan hebat barunya. Selanjutnya, pemuda itu berkonsentrasi dan menunjuk ke tempat di mana kotak-kotak tadi berada untuk mencoba membawa semuanya kembali. Dengan memberikan perintah, "Ambil," sang protagonis berhasil membuat semua persediaan muncul kembali di hadapannya. Sangat bersemangat, ia menyadari bahwa cincin itu tidak hanya memungkinkan dia melakukan perjalanan waktu, tetapi juga untuk menyimpan barang apapun. Sang petualang sangat senang dengan berita ini sehingga ia berpose imut dan memberikan kecupan jauh ke cincin ajaibnya. Ia berseru bahwa layanan cincin itu tak terkalahkan dalam menyelesaikan masalah transportasinya tepat pada waktunya. Dengan kekuatan barunya yang sudah terjamin, pemuda itu bersiap untuk perjalanan lain ke dunia kiamat, Apocalyptic World. Cincin itu bersinar sekali lagi, dan tubuh sang pahlawan mulai memudar untuk teleportasi antar dimensi. Dalam beberapa detik, ia tiba dengan selamat di dunia tandus, siap untuk mengambil langkah selanjutnya dalam rencana besarnya. Menunjuk ke tanah, sang penjelajah waktu membuat semua kotak makanan muncul entah dari mana di tengah reruntuhan. Ia berpikir bahwa ia belum bisa menunjukkan kemampuan ini kepada siapapun dan harus merahasiakannya untuk saat ini. Untuk menghindari kecurigaan, si pemuda memutuskan untuk membawa barang-barang itu ke Lelu dengan cara lama, yaitu membawanya dengan tangannya sendiri. Kemudian, sang pahlawan mengambil salah satu keripik pedas yang berfungsi sebagai pembayaran bagi calon karyawan perusahaannya. Menikmati rasa sisa di lidahnya, sang penembak, The Shooter, menjilati jari-jarinya, menikmati setiap remah terakhir dari camilan pedas itu. Duduk di lantai, gadis muda itu mengatupkan tangannya dan berdoa agar bisa mendapatkan sebungkus lagi makanan lezat itu dari bosnya. Namun ia segera ingat bahwa makanan yang tersegel rapat adalah sumber daya yang sangat berharga di dunia yang hancur ini. Melihat potongan keripik pedas di meja, gadis itu berpikir bahwa satu paket saja bisa menjaga seseorang tetap hidup selama seminggu. Berdiri dengan ekspresi serius, gadis muda itu menyadari nilai sebenarnya dari perdagangan yang ia lakukan dengan si penjelajah waktu. Dengan putus asa, ia menyadari bahwa ia telah menukar makanan berharga dengan tumpukan emas yang tidak berguna dan mengira pemuda itu tidak akan kembali. Gadis itu takut organisasi sang pahlawan akan menghukumnya karena melakukan kesepakatan yang buruk bagi kelompok mereka. Merasa seolah jiwanya meninggalkan tubuhnya, sang pemandu percaya bahwa itu semua hanyalah mimpi dan pria itu tidak akan pernah muncul lagi. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sang protagonis muncul membawa tumpukan kotak dengan susah payah. Penjelajah waktu itu meminta bantuan untuk memindahkan barang-barang dan si gadis membeku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan kegirangan, sang penembak meneriakkan nama bosnya dan melompat untuk membantunya membawa kotak-kotak makanan. Namun di tengah lompatannya, gadis itu menjatuhkan segalanya ke lantai dan persediaan makanan berserakan di ruangan yang berdebu. Akibat benturan jatuh tersebut, gadis muda itu akhirnya mendarat di atas si pemuda dalam adegan yang sangat canggung bagi mereka berdua. Sambil menangis bahagia, ia mengatakan bahwa ia tidak percaya pria itu akan kembali dan mengira itu semua bohong. Dengan wajah merona, sang pahlawan bertanya mengapa ia harus berbohong dan mencoba menenangkan rekannya yang sedang sangat emosional. Gadis itu menjelaskan bahwa ramuan penguat, Enhancement Potion, tidak ada harganya dibandingkan dengan ransel penuh makanan bagi mereka. Menenangkan gadis itu, sang petualang menepuk kepalanya dan mengatakan bahwa statusnya di organisasi cukup tinggi. Ia meyakinkannya bahwa sekantong makanan bukanlah apa-apa dan emas itu berguna karena ia bisa menggunakan logam mulia tersebut. Memberikan jempol, pemuda itu memintanya untuk bergegas dan memungut semua yang jatuh di lantai sekarang juga. Sang pemandu mengambil sebuah kepala kubis dan bingung, bertanya-tanya apakah itu juga untuk dimakan. Dengan mata terbelalak, gadis itu berteriak bahwa itu adalah sayuran, dan sepertinya ia sudah sangat lama tidak melihatnya.
Ia kemudian mempertanyakan bagaimana organisasi pemuda itu bisa menanam sayuran dan merasa syok dengan kemungkinan tersebut.